Salam Patunggilan. Bapak Ibu, saudara seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, selingkup Majelis Daerah Malang 1, saat ini kita akan membangun ibadah keluarga bersama dengan kami di Wonorejo. Maka dari itu, saya mengajak panjenengan sekalian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan. Mari sejenak kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga saat ini kita dasari dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita berasal di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari dengan penuh sukacita kita memuji nama Tuhan melalui kidung pujian dengan judul Srengenge Nyunar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi mari bersama kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat, kasih dan rahmat-Mu yang kami terima di sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami bersama dapat membangun ibadah keluarga dengan keluarga kami masing-masing. Kami mohon Roh Kudus Tuhan memberkati kami, baik kami yang membaca, kami yang mendengar, terlebih kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu yang bersama-sama akan kami terima saat ini dapat kami pahami, kami mengerti, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami telah siap untuk menerimanya. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-9 sampai ke-21 yang demikian bunyinya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat.
Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyi pujian yang berjudul "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu
Berbahagia kita yang membaca, berbahagia kita yang mendengar, berbahagialah kita yang mau menyimpan di dalam hati dan yang mau melakukannya dengan sepenuh hati. Amin. The abyss is home to me. Let me take you to another world. Initiate retreat! Should have let Thamas teach you how to fight. Aku menyayangimu, tapi lagi-lagi kau sakitiku. Kau telah hianatiku. Tak pernah kusangka kau telah berubah. Kau membagi cinta dengan dirinya. Aku yang terluka, sungguh aku kecewa. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. Salah apa diriku padamu, hingga kau tega menyakiti aku. Kau sia-siakan cintaku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga saat ini panjenengan sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sangat menyadari bahwa kehidupan yang kita miliki ini seringkali diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Banyak sekali pilihan-pilihan yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Misalnya, saya akan bertanya kepada panjenengan sekalian, panjenengan akan milih mana? 1 minggu tidak pegang uang atau 1 minggu tidak pegang handphone? 1 minggu tidak pegang uang atau 1 minggu tidak pegang HP? Jika dulu kita sering mendengar kalimat uang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Sekarang ditambah lagi dengan kalimat HP bukanlah segalanya, tetapi segalanya sekarang membutuhkan HP. Siapa sih orang zaman now, zaman sekarang yang tidak kecanduan uang, tidak kecanduan HP? Seolah-olah hidup ini hampa jika tanpa uang dan tanpa HP. Kita sering melihat bahkan menemukan anak-anak atau cucu-cucu kita usia di bawah 5 tahun sudah pinter, sudah ahli dalam menggunakan HP. Dan tidak jarang mereka marah, mereka menangis, bahkan ada yang membanting benda-benda di sekitar ketika diminta untuk berhenti bermain HP, atau yang kita sebut istilah psikologi dengan tantrum. Mereka marah, mereka menangis ketika diminta untuk berhenti bermain HP. Mungkin juga ada dari antara panjenengan sekalian yang rela menghabiskan waktunya untuk bermain HP. Adakah? Saya yakin ada. Hingga lupa waktu, lupa makan, lupa mandi, juga yang menyedihkan sampai lupa akan tanggung jawabnya. Dan melalui perenungan kita pada saat ini,
Kita diajak untuk menggumuli beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan kita. Melihat budaya manusia yang mulai sangat bergantung pada HP ini, muncul pertanyaan, di manakah posisi Tuhan yang adalah sumber kehidupan? Seberapa besar kita bergantung kepadanya? Saat ini kita bersama masih dalam suasana bulan budaya. Berbicara tentang budaya, budaya adalah suatu gaya hidup, suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, budaya cinta uang, budaya cinta smartphone, cinta HP, pun juga bisa mengalihkan kita dari budaya cinta akan Tuhan. Kita dapat melihat bersama, kita dapat menjumpai demi mengejar, demi memperoleh uang sebanyak-banyaknya orang bisa rela bermusuhan dengan saudaranya, rebutan warisan. Gara-gara uang, sepasang suami istri bisa bercerai dan pada akhirnya anak yang menjadi korban perceraian. Demikian juga dengan penggunaan HP yang sangat-sangat berlebihan bisa menjauhkan perhatian kita dengan orang lain yang sedang bersebelahan dengan kita. Seperti video yang di awal tadi yang Bapak Ibu lihat bersama, para muda tertunduk, asyik sendiri dengan gadget mereka masing-masing, asyik sendiri dengan HP mereka masing-masing sehingga tidak memperdulikan. Ada orang yang lebih tua, duduk di sebelahnya, dicuekin, tidak dihargai, tidak dipedulikan. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, budaya among roso, tepo sliro, menjadi semakin terkikis, bahkan luntur tak berwarna. Unsur empati, saling peduli, saling menghormati, dan saling menghargai semakin hari semakin berkurang. Bahkan ada yang memperkirakan generasi yang bertumbuh di masa depan akan semakin radikal. Wow. Dan intoleran. Seiring perkembangan zaman, kepedulian antar sesama itu pelan-pelan mulai berkurang. Bacaan hari ini mengingatkan kita semua bahwa budaya cinta Tuhan harus terus kita utamakan. Di ayatnya yang ke-9, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Wahyu berkata, mengingatkan kita semua, karena itu kita harus menyembah Allah. Orang yang cinta Tuhan akan mudah menerapkan among roso tepo sliro. Tepo sliro merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Jawa. Kearifan ini mengandung arti dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang terutama dalam berkomunikasi. Harus memperhatikan perasaan orang yang kita ajak berkomunikasi. Seseorang harus memandang lawan bicaranya sebagai orang yang layak, yang pantas untuk dihormati. Sudahkah kita melakukannya di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi pribadi yang cinta akan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, minggu depan
kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Maka dari itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan cara hidup yang benar, dengan budaya hidup yang benar, menyembah Allah, bergantung pada Tuhan seluruhnya, bukan menjadikan uang atau HP sebagai sumber hidup kita. Dan jangan lupa, kita pun akan menerima undangan perjamuan kudus Advent sebagai tanda kesiapan diri, jiwa, dan hati kita menyambut dan merayakan kelahirannya. Sembahlah Allah melalui cara hidup yang benar, mengasihi Allah melalui karya ciptaannya, karena hanya Allah lah yang patut kita sembah. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Saat teduh dapat diakhiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih, cinta, dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui persembahan saat ini. Dan persembahan yang kita kumpulkan saat ini akan kita iringi bersama dengan memujikan kidung jemaat nomor 291. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan kedua. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kini tiba saatnya kita bersama-sama akan berdoa. Segala keinginan, harapan kita, mari kita bawa di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang indah. Bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami dapat mendengar dan merasakan firman-Mu. Ibadah keluarga yang kami bangun pada saat ini menambah sukacita dan pengharapan di dalam iman percaya kami kepadamu. Firman Tuhan yang kami dengar, kami mohon Roh Kudus Tuhan berkarya dan bekerja, sehingga memampukan kami melaksanakan, mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus, di tengah kami membangun peribadatan saat ini, kami telah menyatakan syukur kami di dalam persembahan. Terimalah ya Tuhan, kuduskanlah dan jadikanlah persembahan kami ini menjadi alat di dalam kami melayani Tuhan. Saudara-saudari kami, majelis jemaat yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini,
kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan Yesus Kristus, kami terus memohon dan berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi gerejamu selingkup Majelis Daerah Malang 1, mempersiapkan diri untuk menyambut dan merayakan Natal. Kami pun juga mempersiapkan program kerja tahunan kami. Tuhan, berikanlah kami hikmat dan kekuatan, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan dapat kami lakukan dengan sepenuh hati. Negara kami yang kami cintai masih terus berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tidak henti-hentinya kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang ikut ambil bagian di dalam pemberantasan masalah penyakit ini. Tenaga kesehatan, aparat yang Tuhan pakai, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Begitu juga kami semua, ajarlah kami untuk menghargai kehidupan kami, menghargai kehidupan orang lain, dengan bersama-sama menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih untuk firman-Mu, dan terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak terbatas bagi kami. Kami naikkan dan kami serahkan permohonan doa kami ke dalam rengkuhan tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 424. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Yesus menginginkan daku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari bersama kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, bersama kita memohon berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa penyertaan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.